Oke, baik. Jadi memang main goal-nya di kelas saya itu adalah untuk ujian kompetensi. Saya lihat kemarin waktu saya ketemu dengan kelompok A, kelompok B yang cuma satu orang, dan kelompok C itu memang, mohon maaf, saya harus jujur ya, masih harus direview ulang materi-materi dasarnya itu, materi-materi kelas 2 seperti IP address saja itu harus saya ulang gitu. Jadi kalau misalnya saya langsung ambil materi kelas 3-nya, langsung saya masukkan materi jaringannya, itu kayaknya belum bisa gitu. Jadi memang harus direview. Artinya saya nggak akan ngulang banyak-banyak. Ini hanya review saja yang sebenarnya materinya udah dipelajari di kelas 11 atau di kelas 10 ya. Nah, jadi urutannya tuh gini. Kita belajar dulu yang basic, kita review yang basic, baru nanti pelan-pelan kita belajar konsep, baru nanti praktikum. Jadi nggak apa ya, tidak nggak nanti tahu-tahu praktikum cuman 1-2 orang aja yang ngerti. Saya nggak mau kayak gitu. Saya harap pelan-pelan semuanya ngerti sama-sama gitu. Jadi ketika ujian kompetensi pun ya goalnya tidak hanya ujian kompetensi, tapi lebih daripada itu. Ketika kalian bekerja, kalian bisa pakai ilmunya juga. Jadi kita belajar konsep, jadi kita belajar review materi dasarnya, baru kita belajar konsepnya, baru kita praktek. Saya mau kayak gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk kita praktek sampai di lab, nggak tahu harus ngapain. Ya, jadi kita balik lagi harus review. Kita review ya materi yang lama, baru abis itu kita belajar konsep dan kita praktikum. Nah, jadi ini sedikit biodata saya. Nampak ya di share screen yang udah saya share screen ya, websitenya. Halo? Kelihatan nggak share screen-nya? Halo? Nggak kelihatan share screen-nya? Bisa ya, bisa kelihatan, nampak kelihatan ya? Ini kalau bisa on cam aja semua, jadi lebih saya bisa lihat kalian juga. Oke. Baik ya. Di sini yang kelompok B semua kelompok B. Kelompok ada yang kelompok B berapa orang? Siapa aja? Hah? Gak ada yang kelompok B nih? Aduh. Semuanya kelompok A. Nggak ada yang kelompok B. Kacau juga ini. Oke, jadi sebelum kita basa-basi dulu, ini ini website saya ya, bisa lihat di sini nanti. Di sini ada macam-macam. Habis itu di bawah ada YouTube ya. Nanti di sana bisa atau dicek aja di sini. Jadi gini, saya juga ada buatkan video YouTube. Jadi kalau kalian mau diulang-ulang materinya, itu kan bisa lihat YouTube. Nah, itu ada saya lampirkan di WA. Nah, itu. Jadi ini bahasannya. Ini coba di silent dulu ya.
punya kalian. Di off kan dulu mic-nya. Di sini ada di playlist. Tunggu ya. Nah, di sini juga sebenarnya di lampiran grup juga saya taruh di grup A, grup B, grup C semua. Ini di sini. Ini ada ya. Jadi kalau kalian mau ulang-ulang lagi materinya, kurang jelas saya di kelas, di Zoom ini juga kurang jelas, bisa lihat di sini. Nanti pertanyaannya bisa di email ke saya atau di WA. Jadi sistem kita dua arah memang. Karena ini apa ya? Karena kita tahu ya keterbatasan saya kan cuman di kalian itu cuman 1 hari, cuman hari Sabtu doang, dan itu pun ketemunya beda-beda gitu. 2 minggu sekali, 3 minggu sekali bahkan. Nah, jadi memaksimalkannya ya dengan seperti ini. Pantengin aja playlist yang ada di WA itu, nanti saya update pelan-pelan. Ini juga kemarin belum segini banyak playlistnya, tapi sekarang udah saya update gitu ya. Jadi insya Allah saya akan update di sini, setelah ngajar saya akan update di sini. Jadi apa yang nggak ngerti, nggak paham di kelas, masih ngambang, bisa lihat di sini. Ya, saya udah lampiri di grup WA-nya masing-masing. Cukup jelas ya maksud saya ya. Oke. Baik, sebelumnya udah pernah mempelajari sistem bilangan ini, sistem bilangan dari desimal ke biner, biner ke desimal gitu. Ini khusus yang bukan sama saya ya, maksudnya sebelum sama saya udah pernah bahas ini gitu, dari desimal ke biner, biner ke desimal gitu. Udah, oke. Mal dan sebaliknya ya, desimal. Udah ya, udah. Kira-kira perlu nggak saya ulang lagi, saya review lagi? Oke, nggak masalah ya. Jadi yang kita pakai ini kan untuk alamat IP. Sebenarnya kan sistem bilangan itu ada banyak ya, ada biner, desimal, oktal, sama heksadesimal. Tapi karena yang kita pakai itu adalah IP versi 4, yang dia basisnya basis desimal, bisa bilang basis 10, maka yang akan kita bahas adalah biner ke desimal dan desimal ke biner. Yang lainnya itu saya tidak akan bahas di kelas maupun di online gitu. Jadi mungkin saya bikin nanti video aja. Tapi yang kita butuhkan untuk kedepannya, untuk materi saya khususnya itu adalah ini, biner to desimal dan desimal to biner. Oke. Bilangan biner adalah bilangan bilangan basis 10, bilangan basis 2. Ya. Karena terdiri dari 1 dan 0. Karena terdiri dari 1 dan 0. Kalau saya ngejelasin di mute kan ya punya kalian ya? Nggak enak tabrak-tabrak. Di unmute aja, nanti kalau udah masuk diskusinya kameranya aja yang hidupin.
Oke ya, bilangan adalah bilangan basis 2 karena terdiri dari 1 dan 0. Kalau desimal, ini bilangan basis 10. Kenapa 10? Karena dia terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 0 sampai 9 itu ada 10 digit. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kenapa bilangan desimal dikatakan bilangan basis 10? Karena dia ada 10 digit. Dari 0 sampai dengan 9, dia ada 10. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke konversi. Konversi dari dari desimal ke biner. Oke, kita akan masuk ke konversi dari desimal ke biner. Masih ingat nggak ini? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Enggak, tapi katanya udah belajar. Nah, kenapa? Oke, sekarang kita dari desimal ke biner. Misalnya, katakanlah 82. 82 desimal. Jadi simbol desimal tuh ada angka 10-nya. Biar gampang ya. 82 desimal ini kita mau dijadikan berapa binernya gitu. Ya. Nih kayak soal yang saya ketik di layar. Berapa binernya? Oke. Bagaimana cara konversinya gitu? Wait, ada yang WA nih. Oke. Bagaimana cara konversinya? Ini. Untuk bilangan desimal ke biner, maka kita perlu kita bagi 2. Ya. Jadi 82 dibagi 2 sama dengan berapa? 82 bagi 2 sama dengan 41 sisa 0. 41 dibagi 2 sama dengan 21. Nah, 20 dibagi 2 sama dengan 10 sisa 0. 10 bagi 2 sama dengan 5 sisa 0. 5 dibagi 2 2 sisa 1. 2 dibagi 2 sama dengan berapa? 1 sisa 0. Nah, jadi untuk cara menghitungnya, cara penempatannya, ini adalah seperti ini. Dari 1 yang paling bawah. Apakah 0, apakah 1, tapi dia nanti dari paling bawah. Ya, jadi kita bisa menuliskannya seperti ini. Ya, dari sini ya. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Nah, inilah bilangan biner daripada 82. Sampai sini ada yang bingung?
Sampai sini ada yang bingung? Oke, kita masuk contoh 2 ya. Kita masuk contoh 2. Misalnya 92, berapakah bit binernya atau bitnya? Maka 92 dibagi 2 sama dengan berapa ini? 46 ya. 46 sisa 0, lalu 46 dibagi 2 sama dengan 23 sisa 0, lalu 23 dibagi 2 sama dengan 11 sisa 1. 11 dibagi 2 sama dengan 5 sisa 1. 5 dibagi 2 sama dengan 2 sisa 1. Ya kan? Baru 2 dibagi 2 sama dengan sisa 0. Nah, kita ambil yang dari sini. Jadi kalau diterjemahkan dia satu, ini saya merahin biar mudah lihatnya. Nggak apa-apa, ikuti aja, nanti rekamannya akan saya upload. Ikuti aja, saya pelan-pelan. Iya, karena kabelnya dimakan hiu kan, jadi rusak kan. Memang gitu. Oke, nah, jadi untuk translate-nya, untuk konversinya, dia bisa di seperti ini. Ini satu yang ini, lalu 0, lalu 1, 1, 1, lalu 0, 0. Nah, jadi untuk 92 desimal, binernya adalah 10, 111, 00. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Aman ya? Ya, masih aman. Seharusnya ini masih aman. Nah, sekarang yang kita bahas adalah bagaimana sebaliknya dari biner ke desimal. Dari biner ke desimal. Nah, bilangan biner atau bit atau namanya binary digit ini adalah bilangan basis 2 di mana rumusnya adalah 2 pangkat n. 2 pangkat n. N-nya itu apa maksudnya? Jadi begini. Gimana saya bikin ini ya? Jadi kan bilangan biner itu kan terdiri dari gini ya, 10, 10, 10, 10, 10, 11, atau 00 gini kan. Nah, ini menghitungnya dari kita ambil sebelah kanan, dari kanan ke kiri. Dari kanan kiri.
dari kanan ke kiri. Semakin ke kiri bilangannya, maka n-nya semakin besar. Semakin banyak digit ke kiri, maka n semakin besar. N dimulai dari 0. Contohnya gimana? Seperti ini ya. Contohnya gini, ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, sampai seterusnya. Jadi kalau saya terjemahkan jadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, sampai dengan 2 pangkat n. Ini maksudnya. Jadi dia sebelah kanan itu dimulai dari 2 pangkat 0. Semakin dia ke kiri, semakin besar. Lihat 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, sampai dengan 2 pangkat n. 2 pangkat itu maksudnya gini, seberapa banyak ininya. Berarti kalau ini bisa 0, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7, pangkat 8, pangkat 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sampai dengan 2 pangkat 17. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami sampai sini? Bentar ya. Bentar. Wait, bentar. Oke, kita lanjut ya. Ini tadi cara konversi. Sampai sini ngerti ya, paham maksudnya ya? Jadi bilangan biner itu dimulai dari 2 pangkat 0. Nah, ini 2 pangkat 0. Nah, ini dia. Bisa dilihat sini. Semakin besar. Gak apa-apa. Ini dia. Jadi semakin ke kanan, semakin ke kiri, maka bilangannya semakin besar gitu.
sampai dengan 2 pangkat N. Nah, cara konversinya adalah, misalnya kita punya bilangan biner itu 1001. Nah, ini cara konversinya, maka kita perlu membuat jadi dimulai ini ada 5 ya, ada berapa nih? 5. Coba kita pakai tabel biar jelas. Halo? Bentar ya. Bentar ya. Belum buka. Hah? Hah? Oke, kita lanjut ya. Sedikit lagi. Sedikit aja. Ya, paling 10 menit lagi lah. Bahas ini aja, nanti kita bikin sekali lagi. Oke ya, jadi kita gimana masalahnya? Kan tinggal klik aja. Kasih aja linknya, kopikan linknya itu, suruh dia klik. Suruh chat saya aja.
Oke, bisa bisa lanjut nih. Sedikit aja, jadi supaya jangan kemalaman juga kan. Oke, baik. Ya, sekitar segitulah. Oke, baik ya. Eh, hmm, jadi ini contoh kita mau konversi ya dari biner ke desimal. Misalnya di sini ada, misalnya gini ya. Nah, ini nggak pakai tabel juga nggak apa-apa. Ini cuma biar jelas aja. Eh, Satu. Nah, ini baru dua. Nanti kita cari waktu lagi ya untuk nyambung materinya. Kalau memang nanti saya susun lagi lah jadwalnya. Jaringan siapa? Oke ya, jadi kayak gini ya. Ini jadi gini. Kalau simpelnya sih masukkan tabel gini, tapi kalau kalian punya cara lain juga nggak masalah. Jadi kayak gini, misalnya 1 dikali 2 pangkat 0. Ini kan ini ya. Ini 1 1 1 0 0 1 1. Tahan dulu lah, biar saya dulu, biar cepet. Bisa nanti gosip nggak apa-apa. Oke ya. Jadi ini 2 dikali 2 pangkat 0, maka hasilnya 1. Ini 1 kali 2 pangkat 1. Berapa dia? 2. Yang ini 0, yang ini 8, yang ini 2 pangkat 4, 16. Maka ini kita tambahi semua. Ini 16. Berarti kalau ditambahi 16 tambah 8, 20. Kok 24? 24 tambah 2 tambah 1. 27. 27. Oke. Nah, untuk ini, untuk khusus bilangan IP, sampai sini paham ya? Masih udah inget ya? Sampai sini ya? Maksudnya gimana ya? Nah, ini kan udah dipelajarin di semester lalu seharusnya. Oke. Nah, biar lebih mudah, untuk alamat IP, kita punya cara sendiri, atau jadi cara gampangnya ada. Pertama kita buat tabel 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128.
pangkat 6, 2 pangkat 7. Jadi gini ya, alamat IP address itu kan terdiri dari 8 bit ya, terdiri dari 8 bit. Dia nggak lebih. Jadi gampangnya kita bikin aja gini, tabel 8 biji, 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat 7. Ini kalau kita translasikan satu-satu, maka dia akan jadi seperti ini. 2 pangkat 0 ini berapa? 1. 2 pangkat 1 berapa? 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. 2 pangkat 3, 8. Sampai dengan 2 pangkat 7 sama dengan 128. Nah, ini aja. Ini cara simple ya. Tahu kan hasil dari 128 ini dari mana? Ya, betul. Ya. Itu dia, yang penting tahu dulu hasilnya dari mana. Nah, jadi ketika misalnya ada bilangan biner yang misalnya katakanlah 110, 111. Nah, ini gimana? 10 gini ya misalnya. Ini gimana cara konversinya? Ya tinggal masukannya ke tabel. 1 0 1 1. Ya. Jadi kayak gini. Baru nanti dikalikan. Ini 1 kali 1. Ini dia 1 kali 1, 2, yang ini 0, 8, 16. Pahamin dari mana? 1 dikali 1 sama dengan 1, 2 dikali 1, 2, 4 kali 0, 0, 8 kali 1, 8, 16, nah ini. Baru ditambahi semua. Berarti 27. Gitu. Nah, kalau di sini ada 0 lagi. Berarti kan tinggal berarti kan 0 yang di depan, yang 0 di kanan kan nggak ada artinya gitu. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Oke ya. Jadi untuk biner ke desimal dan desimal ke biner udah paham ya sampai sini ya. Nah, sekarang ada tugas, nanti saya kirim tugasnya di grup. Ya, konversi aja. Nanti akan saya apakan ya. Akan saya kirimkan tugasnya. Tapi ini absen dulu. Absen saya udah kirimkan di grup juga, ini biar supaya nggak lupa. Nah, nanti bisa diklik di sini. Pertanyaan diskusi bisa via WA sama saya, bisa japri boleh. Di grup juga nggak ada masalah. Nanti tugas akan saya kirimkan via WA juga. Apakah nanti malam atau besok. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan via WA karena saya perlu mendadak pula ini. Nanti untuk materi berikutnya akan saya sampaikan karena kalian minggu ini libur ya. Iya, Senin sekolah tapi Sabtu ini libur ya. Jadi nggak ada pertemuan, nanti kita bikin kayak gini aja tapi waktunya lebih panjang. Oke.